Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Tina. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras dan saya kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wees. Sebelum kita lanjut, yuk kita ketahui dulu identitas dari novel ini. Yang pertama, novel ini ditulis oleh Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tebal buku sebanyak 224 halaman, penerbit PT Bulan Bintang, cetakan ke-16, tahun terbit 1938, harga bukunya Rp30.000. Novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Novel ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Zainuddin yang memiliki darah campuran. Ayahnya bersuku Minangkabau sedangkan ibunya bersuku Makassar. Di Makassar ia dianggap sebagai keturunan Minangkabau. Hidup Zainuddin dipenuhi dengan kepahitan. Ayahnya membunuh ibunya karena ibunya selalu memelototi harta ayahnya. Tidak lama dari sepeninggal ibunya, ayahnya pun menyusul ibunya dikarenakan sakit-sakitan. Zainuddin pun menjadi anak yatim piatu. Kemudian, Zainuddin pergi ke kampung halaman ayahnya di Minangkabau. Akan tetapi, kehadirannya tidak diterima loh oleh masyarakat Minangkabau karena ia memiliki darah campuran. Dengan berat hati, Zainuddin pergi ke suatu daerah bernama Batib, kota Padang Panjang. Disitulah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Hayati. Disinilah timbul rasa cinta antara Zainuddin dan Hayati. Kisah cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Hayati dikarenakan perbedaan kasta dan adat istiadat mereka. Pedih hati Zainuddin tidak hanya sampai di situ. Hayati dijodohkan dan menikah dengan lelaki bernama Aziz yang berasal dari keluarga kaya raya dan masih bersuku dengan Hayati. Zainuddin dengan hati yang kecewa kemudian memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya bersama mulut sahabatnya. Singkat cerita, Hayati dan Zainuddin dipertemukan kembali, namun dalam kondisi yang berbeda. Kondisi rumah tangga Hayati dan Aziz berantakan. Belakangan diketahui bahwa Aziz bangkrut karena hobinya yang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Aziz pun menyadari akan dirinya yang sudah diambang kemiskinan. Ia menyerahkan Hayati kepada Zainuddin. Aziz pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri di sini. Mendengar hal itu, Hayati sangat sedih, akan tetapi Zainuddin tidak bisa menerima Hayati kembali dikarenakan rasa sakit hati yang pernah diderita. Dipulangkanlah Hayati ke kampung halamannya di Minangkabau menggunakan kapal mewah yang Belanda yang bernama kapal Van der Wees. Dalam perjalanan menuju Minangkabau, kapal tersebut tenggelam dan menewaskan Hayati. Mendengar hal tersebut, Zainuddin merasa menyesal, menyuruh Hayati balik ke kampung halamannya. Sampai setiap hari ia berziarah ke kuburan Hayati. Zainuddin pun menyusul Hayati setahun kemudian di kampung. Nah, teman-teman sudah tahu kan mengapa novel ini dijuduli dengan Tenggelamnya Kapal Van der Wees? Teman-teman tahu tidak? Tenggelamnya kapal Van der Wees ini adalah peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1936 loh. Dari novel yang saya bacakan tadi, ada kelebihan dan kekurangan dari novel ini loh. Yang pertama, saya akan menyampaikan kelebihan dari novel ini. Yang pertama, membuat pembaca terhanyut dan merasakan cerita yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, terdapat beberapa pelajaran yaitu mengenai pengertian cinta suci bukan hanya kepada manusia saja, namun terhadap tanah kelahiran, hukum adat istiadat, dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengajarkan kita nilai-nilai patriotisme. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan dari novel ini. Yang pertama, meskipun sudah cetakan ke-16, gaya bahasanya masih belum sempurna. Yang kedua, banyak menggunakan bahasa daerah sehingga para pembaca kurang dapat memahaminya. Nah, kekurangannya sudah, kelebihannya juga sudah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit amanat yang terkandung dalam novel yang saya sampaikan tadi. Amanat yang terkandung dalam novel tersebut yaitu cinta yang tulus dari hati seseorang adalah cinta yang tidak perlu saling memiliki. Dan dalam hidup, kita harus